Selamat sore rekan-rekan semua dan dosen yang kami hormati. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek dan analisis kami mengenai 3 jenis database yang sangat krusial di era modern saat ini, yaitu database relasional, NoSQL, dan vector database. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami, yaitu saya sendiri Thomason Manopo, kemudian ada rekan saya Marvan Syamsuri, Milanisti, dan Levran Tulandi. Kami berempat akan membedah implementasi ketiga database ini secara bergantian. Beranjak ke latar belakang, di era digital saat ini, data adalah aset yang sangat penting. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kita menyadari bahwa tidak semua kebutuhan aplikasi dapat diselesaikan hanya dengan satu jenis database saja. Oleh karena itu, kami mengangkat 3 perwakilan MySQL dan sangat unggul untuk dan terstruktur dan transaksi finansial, MongoDB, yang menawarkan fleksibilitas luar biasa, dan Pincon, sebuah vektor database yang digunakan untuk pencarian berbasis makna atau semantic search berteknologi AI. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang kami angkat adalah: 1. Bagaimana implementasi MySQL. 2. Bagaimana implementasi MongoDB. 3. Bagaimana cara kerja Pincon. Serta 4. Apa perbedaan signifikan dari ketiganya. Tujuan dari presentasi ini tentunya untuk mendemonstrasikan implementasi nyata dari MySQL, MongoDB, dan Pincon, sekaligus membandingkan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan masing-masing database tersebut. Untuk materi pertama mengenal database relasional atau MySQL akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Marvan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi MySQL dalam studi kasus ini. Kami merancang basis data untuk sistem toko online dengan nama toko online. Untuk merekam alur bisnis dengan presisi, kami memecah data menjadi 6 entitas tabel yang saling berrelasi, yaitu pelanggan, kategori, produk, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Sebelum menjadi 6 tabel yang rapi, data mentah berawal dari bentuk tidak normal atau UNF. Bisa dilihat di layar, semua data ditumpuk dalam satu tabel raksasa. Hal ini menyebabkan adanya multi-value attribute atau atribut bernilai ganda pada baris transaksi pertama, di mana satu orang membeli 2 barang sekaligus. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami melakukan tahapan normalisasi pada tahap 1 NF. Kami menghilangkan nilai ganda sehingga setiap baris hanya berisi nilai tunggal. Kemudian pada 2NF kami memecahnya menjadi 3 tabel untuk menghilangkan dependensi parsial dan hasil finalnya. Maka karya dari perancangan database relasional ada pada bentuk 3NF di sini. Kami menghilangkan transitive dependensi, menghasilkan 6 tabel fisik yang bersih tanpa redundansi. Untuk menjaga konsistensi data antar tabel, kami menerapkan 2 mekanisme penting di MySQL. Pertama, auto increment pada primary key agar nomor urut terisi otomatis. Kedua, constraint pada for each key. Kami menggunakan on-delete cascade antara tabel pesanan, detail pesanan, pembayaran. Artinya jika nota dihapus, rinciannya ikut musnah. Kami juga menggunakan on-delete set null pada kategori terhadap produk. Kami telah membuktikan operasi CRUD melalui MySQL Workbench pada tahap create. Kami menyisipkan data pelanggan dan transaksi pada tahap read. Karena data terpecah di 6 table,
kami menggunakan query multi join untuk menampilkan laporan yang utuh. Lalu pada tahap update, kami berhasil mengubah status transaksi dari pending menjadi lunas. Terakhir, pada tahap delete, kami menguji efek cascade di mana saat satu pesanan dihapus, tabel detail dan pembayaran terkait otomatis ikut terhapus bersih. Selanjutnya, bagaimana dengan implementasi data NoScale? Bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Milanisti. Dipersilakan. Kita masuk dalam perancangan database NoSQL. Pada penelitian ini digunakan database NoSQL MongoDB untuk mengelola data transaksi pada sistem toko online. Untuk sistem toko online ini kami membuat database bernama Toko Online NoSQL. Berbeda dengan MySQL yang membutuhkan 6 table, di MongoDB kami hanya membutuhkan satu collection utama, yaitu collection orders. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, slide ini ada database dan juga collectionnya. Dan untuk struktur datanya berbentuk dokumen JSON, data pelanggan, daftar hitam yang dibeli, hingga status pembayaran tidak dipisah-pisah, melainkan di embed atau disarankan ke dalam satu dokumen pesanan yang sama. Nah, di sini ada penjelasan struktur dokumen yang dimana seperti yang dapat dilihat di layar, ada ID, orders, dan tanggal pesanan, dan juga tipe data dan juga keterangan. Dalam praktiknya, kami menggunakan MongoDB Compass dengan MongoShell. Pada tahap awal atau create, kami menggunakan perintah db orders insert many. Secara otomatis, MongoDB akan menggenerate ID berupa objek ID unik untuk setiap dokumen transaksi yang kami simpan tanpa perlu kita buat secara manual. Di sini juga ada contoh dalam pembuatan database. Dan hasil implementasi create data transaksi berhasil ditambahkan, memberikan collection orders. MongoDB memberikan objek ID secara otomatis pada setiap dokumen yang tersimpan. Nah, seperti yang ada pada gambar ini adalah create atau mendapatkan data. Ini juga masih create. Nah, kita masuk pada read. Untuk proses read atau membaca data, kami tidak memerlukan operasi join yang rumit seperti MySQL karena semua data sudah berada dalam satu dokumen. Seperti yang ditampilkan pada layar ini. Nah, kita masuk pada update atau mengubah data. Kami menggunakan sintaks update one yang menargetkan order ID tertentu, misalkan mengubah status pembayaran menjadi lunas menggunakan operator set. Seperti yang ada pada layar. Dan yang keempat, terakhir itu delete atau menghapus data. Operasi delete berhasil digunakan menggunakan delete one yang langsung menghapus seluruh riwayat pesanan beserta data item dan pelanggan di dalamnya secara instan. Kesimpulannya, seluruh operasi CRUD di MongoDB terbukti jauh lebih ringkas. Lalu bagaimana perbandingan detailnya dan apa itu vektor database? Rekan saya, Lefran, yang akan menjelaskannya. Jadi berdasarkan praktik yang telah kami lakukan, mari kita bandingkan dari segi struktur. MySQL sangat ketat dengan relasi tabel, sedangkan MongoDB menyimpan data dalam satu dokumen utuh. Dari segi fleksibilitas, MySQL memiliki fixed schema atau skema tetap yang baik untuk kontrol integritas. Sebaliknya, MongoDB memiliki dynamic schema yang sangat cocok untuk aplikasi modern yang kebutuhan datanya sering berubah-ubah di
MySQL. Membaca data kompleks wajib menggunakan join, sementara di MongoDB itu tidak perlu. Jika dirangkum, MySQL sangat cocok untuk sistem keuangan atau sistem yang butuh konsistensi mutlak, sedangkan MongoDB cocok untuk aplikasi web modern atau big data yang butuh kecepatan development. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari data tidak terstruktur berdasarkan maknanya, bukan sekedar kata persisnya? Disinilah vektor database masuk dan kami menggunakan Pinecone. Pinecone tidak mencari huruf, tapi mencari koordinat matematis menggunakan cosine similarity. Semakin dekat sudut antara dua vektor, semakin mirip maknanya. Teknologi ini sangat penting sebagai fondasi aplikasi AI masa kini atau yang dikenal dengan metode RAG. Jadi untuk implementasinya kami menyiapkan 20 artikel teks bahasa Indonesia. Kami menggunakan model AI parafrase multilingual Mini LM L2 V2 untuk membaca teks vektor tersebut dan mengubahnya menjadi vektor embedding berdimensi 384. Vektor ini berupa deretan angka. Angka-angka inilah yang kemudian kami abstract atau tembak ke server Pinecone. Similarity search. Ketika user mengetik kata pencarian, kata itu diubah dulu jadi vektor, lalu Pinecone mencocokkan jarak terdekat dengan artikel di database. Menariknya, saat kami menguji dengan kata kunci cara mengatasi lelah dan lesu, sistem memunculkan artikel pentingnya tidur 8 jam saat diketik. Teknologi komputer super canggih yang muncul adalah quantum computing AI yang berhasil paham maknanya meskipun kata lelah dan tidur hurufnya sama sekali berbeda. Inilah keajaiban dari vektor database. Baik, terima kasih. Tiba di kesimpulan akhir dari seluruh eksperimen ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada database yang paling sempurna untuk semua hal. Semuanya kembali pada use case atau kebutuhan bisnis. Gunakan MySQL jika Anda membangun sistem transaksi finansial yang butuh konsistensi tingkat tinggi. Gunakan MongoDB jika Anda butuh pengembangan aplikasi yang cepat, data berstruktur dinamis dan fleksibel. Gunakan Pinecone atau vektor database jika Anda sedang membangun mesin mencari pintar, chatbot, atau aplikasi berbasis AI atau artificial intelligence. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai relational database, NoSQL, dan vektor database. Terima kasih atas perhatian dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih.